Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurul Fikri Siregar dengan NIM 2012000026. Saya dari PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usul fikih 2 tentang materi lafaz dari segi penunjukan atas hukum atau dilalah. Sebelum saya menjelaskan mengenai dilalah, saya akan menyebutkan sifat wajib Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Dilalah menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja dalala yadullu dalalah yang bermakna memberi petunjuk. Arti dilalah secara umumnya yaitu adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut sebagai madlul atau yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Sedangkan kata sesuatu yang kedua yaitu disebut sebagai dalil. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil tersebut disebut dengan dalil hukum. Misalnya dalam kalimat asap menunjukkan adanya api. Kata api tersebut berarti madlul, sedangkan kata asap yang menunjukkan adanya api tersebut disebut dengan dalil. Dilalah dalam pandangan aliran Hanafiyah ada 4. Yang pertama yaitu dilalah al-ibarat, dilalah al-isyarah, dilalah al-dilalah, dan dilalah al-iktidah. Sedangkan dilalah dalam pandangan mutakallimin atau jumhur ulama yaitu dilalah dibagi menjadi 2, dilalah al-mantuq dan dilalah al-mafhum. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai dilalah menurut pandangan ulama Hanafiyah, yaitu mengenai dilalah al-ibarah dan dilalah al-isyarah. Dilalah al-ibarah secara bahasa, ibarah bermakna melewati, melampaui pertimbangan bunyi teks, susunan kalimat dalam teks. Jadi dilalah al-ibarah secara bahasa adalah lafaz yang menunjukkan makna hukumnya secara jelas. Dilalah al-ibarah itu mengandung arti bahwa makna yang dimaksud secara langsung bisa dipahami dari lafaz yang telah disebutkan. Dilalah al-ibarah ini juga bisa disebut sebagai pemahaman secara tersurat. Kenapa disebut sebagai pemahaman secara tersurat? Karena makna hukumnya bisa langsung dipahami apa adanya dari lafaz yang telah disebutkan. Contoh dilalah al-ibarah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Maka dari contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dapat kita ketahui dilalah al-ibarahnya atau penunjukan hukumnya secara tersurat, yaitu yang pertama bahwa jual beli dan riba itu tidak sama. Yang kedua yaitu bahwa hukum jual beli itu halal dan hukum riba itu adalah haram. Dilalah al-isyarah secara bahasa artinya penunjuk, yang menunjukkan, yang mengarahkan. Sehingga dengan demikian arti kata dari dilalah al-isyarah adalah keterangan makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan tanda dan isyarat. Dilalah al-isyarah itu ialah bahwa lafaz yang diungkapkan memberikan arti kepada suatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Lafaznya menunjukkan kepada suatu arti tertentu. Dilalah al-isyarah ini bisa dikatakan juga sebagai pemahaman secara tersirat. Kenapa dikatakan pemahaman secara tersirat? Karena penunjukan makna atau hukumnya secara isyarat. Dilalah al-isyarah ini adalah kebalikan dari dilalah al-ibarat. Jika dilalah al-ibarat penunjukan atas hukumnya itu secara jelas, maka dilalah al-isyarah ini penunjukan makna hukumnya tidak jelas atau secara isyarat. Contoh dilalah al-isyarah yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 236 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal mus'i qadaru wa 'alal muftiri qadaru mata'am bil maghruf haqqa 'alal muhsinin, yang artinya yaitu tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 236. Nah, dari ayat tersebut yaitu memberikan penjelasan mengenai pembayaran mahar setelah perceraian terjadi, di mana seorang suami itu belum pernah bercampur dengan pasangannya, maka dia tidak wajib membayar mahar setelah perceraian terjadi. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 236 itu makna tersembunyinya atau dilalah al-isyarahnya yaitu bahwa pernikahan sah tanpa penentuan jumlah dan jenis mahar yang merupakan hak istri. Kesimpulannya adalah dilalah al-ibarah adalah pemahaman secara tersurat. Maksudnya di sini adalah penunjukan atas suatu hukumnya yaitu ditunjukkan secara jelas, sedangkan dilalah al-isyarah yaitu kebalikan dari dilalah al-ibarah di mana pemahamannya secara tersirat. Maksudnya adalah penunjukan atas suatu hukumnya yaitu ditunjukkan secara isyarat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.